Trade teori memiliki anggapan bahwa manusia dilahirkan dengan karakteristik tertentu yang membuat mereka mampu menjadi pemimpin yang ulung. Karakteristik khusus tersebut antara lain intelijensi, sikap tanggung jawab, kreativitas, dan berbagai karakter berkualitas lainnya yang membuat seorang mampu menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin mempunyai tanggung jawab penuh terhadap orang lain yang dipimpinnya. Apapun keputusan dan tindakan pemimpin akan berimbas kepada pengikutnya. Sebagai seorang rakyat di negara demokrasi, kita dipimpin oleh pemimpin yang dinamakan pemerintah. Mereka dipilih melalui suara-suara dari rakyat. Mereka dipercayai untuk memimpin dan membawa Indonesia ke arah dan tujuan yang benar, di masa mudah maupun susah. Semasa pandemi, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi negaranya termasuk rakyatnya. Ada banyak cara yang dilakukan pemerintah mencegah, mengatasi, dan mengobati. Langkah-langkah serius telah kita ambil, tetapi juga sekali lagi saya sampaikan, di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pada tanggal 23 Februari 2020, pemerintah melakukan upaya pencegahan masuknya COVID di Indonesia. Antara lain menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, rumah sakit, dan segala aspek kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan. Karena virus ini berasal dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, atau bisa dibilang ARRT, pemerintah membatasi akses kepada negara tersebut dengan cara penundaan seluruh penerbangan dari dan ke RRT yang berlaku mulai 5 Februari 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pelarangan seluruh orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di RRT. Pencabutan sementara bebas visa dan visa on arrival untuk warga negara RRT. Penghentian sementara impor live animal dari RRT. Sedangkan pada tanggal 21 April 2020, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan upaya mengatasi COVID-19 dilakukan dengan memutus rantai penularan, yaitu dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi. Langkah untuk menemukan sumber penularan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu memantau orang yang memiliki riwayat berpergian di daerah epicenter dan menelusuri kontak dari pasien yang sudah terinfeksi, kata Yuryanto. Untuk selanjutnya, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa disebut dengan PSBB, dan aturan wajib menggunakan masker di luar rumah. Menurut Yuryanto, semua orang berpotensi membawa virus corona penyebab COVID-19. Meskipun tanpa gejala atau keluhan apapun. Karena itu, menggunakan masker dan menjaga jarak merupakan salah satu cara penting untuk mencegah penularan. Meski pemerintah telah melakukan banyak hal, termasuk menghimbau masyarakat dengan berbagai macam aturan, hingga tahun 2021, Indonesia belum tuntas kasus COVID-nya. Di tanggal 19 Januari 2021, Dinas Perhubungan DKI Jakarta merilis hasil evaluasi penerapan kebijakan pembatasan baru selama 6 hari terakhir di bidang transportasi. Akhir kata, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal sesuai tanggung jawabnya. Sebagai pemimpin, meski tidak bisa dibilang maksimal, tapi semua hal yang dilakukan bukan merupakan hal yang meremeh. Memang ada pemimpin yang lalai dengan kewajibannya dan bahkan mencari keuntungan di situasi yang sulit ini. Saat ini tinggal kita sebagai rakyat mematuhi apa saja aturan dan himbauan pemerintah untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia. Jika semua orang saling bekerja sama, saya yakin Indonesia bisa mengatasi segala tantangan yang ada.